Mas Isnu Handono ada dulu di sebelah. Bahkan ada perwakilan dari warga Kampung Pulo, Bang Mary ada di sini juga. Warga Kampung Pulo sebenarnya ingin hadir di sini meskipun undangan ini mendadak, tetapi kami sudah kebetulan tadi banyak sekali yang sedang beramai-ramai ke sidang PT UN untuk kasus Kampung Pulo itu sendiri, karena melalui pengacara-pengacara di Ciliwung Merdeka, warga Kampung Pulo itu menggugat SP3 dari Satpol PP sebetulnya Jakarta Timur yang memerintahkan penggusuran di Kampung Pulo dengan undang-undang ketertiban umum, jadi bukan dengan undang-undang tata ruang lagi. Nah, problem dasarnya di Kampung Pulo itu dengan dikeluarkannya dua perda, yaitu Perda 1 tahun 2014 yang berhubungan dengan trase sungai atau berhubungan dengan program normalisasi Sungai Ciliwung yang kena pada Sungai Ciliwung di sekitar Kampung Pulo yang seperti pulau itu. Tolong ini dijalankan saja. Jadi, nah ini lihat Kampung Pulo itu yang seperti hidup itu sekali lagi, coba tolong sekali lagi sekali lagi masih lagi. Saya ingin menunjukkan peta terus lagi. Kalau lagi loading. lagi. Nah ini ada perda, ini peta bidang ya, berdasarkan Perda 1 tahun 2012 tentang rencana normalisasi Sungai Ciliwung. Lihat itu yang biru itu trase sungai yang akan digusur, yang sudah digusur bahkan kemarin. Nah, tetapi ternyata itu kena, ya saya ingin jelaskan, kena pada 533 bangunan dan kena juga pada 1118 jiwa di peta bidang trase itu untuk program normalisasi. Tetapi jangan lupa bahwa Pemprov DKI juga mengeluarkan Perda 1 tahun 2014. Itu yang sebelah sana. Ini perda yang menjelaskan tentang rencana detail tata ruang, tapi sekaligus juga rencana sodetan Sungai Ciliwung. Jadi itu akan dipotong. Yang seperti hidung itu akan dipotong, sungai akan diluruskan. Ini perda, artinya dikeluarkan oleh DPRD dan ditandatangani oleh gubernur sendiri. Rencana sodetan dan perubahan peruntukan lahan atau tanah yang sampai sekarang belum jelas untuk apa berdasarkan perda itu. Nah, perda-perda ini selama 2 tahun terakhir ini nyaris tidak pernah disosialisasikan kepada warga. Warga melihat peta bidang ini itu dari kami. Kami mendapatkannya dengan izin penelitian dari sebuah universitas. Itu pun seperti hubungan pribadi saja begitu. Bayangkan hak warga untuk paham apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka yang nyata, ternyata mereka tidak dapat informasi ini. Nah, untuk itu kami mendampingi proses pengorganisasian warga di Kampung Pulo. Kampung Pulo seluruhnya itu ada 4,5 hektar. Warganya ada 8.000 lebih.
Masa warga sebanyak itu akan terusir dari tanahnya sendiri, dan tidak ada penjelasan alternatif akan diapakan. Pokoknya ini program pemerintah, warga harus taat. Tidak ada penjelasan akan ganti rugi. Ini satu mengapa kami meresponnya. Karena kami sadar dari pengalaman penggusuran sejak tahun 90 kami terlibat dengan pendampingan terhadap warga-warga korban gusuran. Tahun 90 sampai tahun 2003 Ciliwung Merdeka kerjasama dulu Institut Ekosokraid. Mbak Palupi itu dulu kantornya masih di Sanggar Ciliwung. Kami membuat penelitian menata kembali hak warga negara dalam kasus-kasus penggusuran di Jakarta. Itu kami melihat bahwa setiap tahun ketika itu ada antara 3.000 sampai 7.000 kakak orang di Jakarta yang digusur paksa tanpa diberi alternatif apapun. Paling uang kerohiman hanya untuk bisa membeli sandal jepit ketika itu. Dan di tahun 2008 itu bahkan lebih tinggi lagi. Yang paling parah Indonesia mengalami kasus-kasus penggusuran itu di tahun 2003 sampai mendapat award dari COHRE, Badan Internasional, betapa hebatnya Indonesia sebagai negara dengan internally displaced person terbanyak di dunia karena kasus-kasus penggusuran banyak di perkotaan dan pedesaan. Nah, ini memang sistem demokrasi sesudah reformasi diharapkan berubah. Tetapi apa yang terjadi di Kampung Pulo menyuguhkan sebuah kenyataan lain, khususnya di dalam sistem komunikasi dan sistem demokrasi. Karena kami dari pihak Ciliwung Merdeka menyadari dan mengajak warga begini, kita tidak bisa lagi menghadapi cara-cara penggusuran paksa ini dengan otot secara fisik. Warga dimanapun juga selalu dikalahkan. Maka kita harus punya gerakan alternatif, menyuguhkan kecerdasan, menyuguhkan juga alternatif pemikiran dengan kesadaran bahwa hak partisipasi warga itu ada, dilindungi oleh undang-undang. Maka warga bersama-sama, kalau dilanjutkan, dari depan lagi, dari depan. Oh oke, ya itu tadi, itu tadi. Dilanjutkan. Nah ini cukup. Warga bersama-sama itu membuat penelitian sejarah kampung yang tadi ada di depan, termasuk juga mengukur tanahnya. Jadi ketika dikatakan sejak tahun lalu sebetulnya sudah dikatakan bahwa warga di Kampung Pulo itu warga ilegal dan liar, kami tidak bisa hanya marah-marah kepada media yang sudah terkooptasi oleh pandangan itu. Banyak sekali media yang langsung percaya bahwa warga tidak punya surat-surat tanah apapun. Nah, kami bekerja secara sederhana dan warganya yang luar biasa membentuk yang namanya tim 9 dipimpin oleh Habib Soleh Al-Idrus, juga ada Ustadz Kholili, ada Pak Subadi, ada Ustadz Malik sesepuh dan sebagainya di situ untuk mengurus surat-surat tanah bersama dengan kawan-kawan Ciliwung Merdeka. Kami identifikasikan ternyata banyak sekali surat-surat tanah ditemukan, ratusan. Bahkan hanya yang kena gusuran ini, sebelum kena gusuran normalisasi Sungai Ciliwung saja, kami bisa menemukan ratusan surat-surat tanah yang pada umumnya setelah melihat
maaf, mohon kembali ke atas sedikit, ke sejarah tanah. Terus naik ke atas naik ke atas lagi. Pada umumnya bentuknya adalah Verponding Indonesia. Satu kali lagi, ya lagi satu kali lagi mau. Sudah, ini cukup. Ini kami mengadakan studi antropologi sejarah kampung. Begitu. Banyak sekali mahasiswa waktu itu kami dari Untar yang kami ajak untuk melakukan studi sejarah kampung, begitu. Tetapi yang luar biasa, kami temukan data-data sejarah yang berdasarkan dari Perpustakaan Nasional, tapi juga dari wawancara-wawancara para sesepuh yang usia 80-90 tahun di situ, dan terbukti juga ada rumah-rumah tua dan makam-makam yang sering menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam di Jakarta dan sekitarnya sini. Ada di situ 4 makam setidak-tidaknya yang menjadi tujuan sejarah. Makam Habib Said itu nenek moyangnya atau kakeknya dari Habib Soleh yang sekarang. Dan warga di situ sudah ada sejak tahun 1930. Karena di situ itulah Master, dulunya dari Master Cornelis. Bisa dibaca Tempo yang sekarang ini sedang memuat banyak tentang berita ini. Ini menjadi pusat ekonomi Jakarta. Kami melihat sisa-sisanya yang sekarang memang banyak digusur dengan modernisasi, dengan Jatinegara, lalu jadi terserak kemana-mana. Tetapi bekas-bekasnya itu ada. Tolong dimajukan ke depan yang peta ekonominya. Oh ya, jadi banyak sekali peta ekonomi sektor informal di situ yang memang sekarang tinggal menjadi economic survival saja. Jadi ekonomi yang merupakan data ini tadi, situs budayanya, makam-makam religinya ada di situ, makam Kiai Lukman dan sebagainya. Nah, ini peta ekonominya kami buat. Ada sekitar 30-an usaha kecil menengah UKM yang ternyata sebaran usahanya, mata rantai usahanya itu sampai ke seluruh Jakarta. Misalnya pabrik tahu dan tempe itu sampai Pluit, sampai Tanjung Priok, atau perusahaan mebel bekas gitu, atau apapun juga banyak sekali. Itu contoh kita mengadakan pemetaan ekonomi, jadi potensi-potensi ekonomi. Nah, sementara begitu juga ini contoh-contoh usaha-usaha yang ada. Jadi ini penelitian ini dilakukan oleh warga sendiri, anak-anak muda, melakukan pelacakan potensi-potensi ekonomi yang memang belum dikelola dengan manajemen modern. Nah, kami berencana untuk mengangkat ini, menyatukan ini dengan sistem ekonomi modern. Misalnya dengan koperasi ataupun apa yang bisa membuat mereka ini maju gitu. Ada banyak rencana soal itu. Tapi lebih dari itu, dia lanjutkan. Sebenarnya kami mengusulkan yang tadi namanya, daripada digusur semua, mengapa warga yang status tanahnya adalah Verponding Indonesia itu bertahan di situ, menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Verponding Indonesia itu bentuknya bisa girik, bisa bentuk pajak bumi, bisa letter C, bisa jual beli tanah, bisa macam-macam. Tetapi itu sah sebagai surat tanah, diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mestinya difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah melalui program Prona dan Larasita. Ini kalau kita baca pada semangat nawacita
pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu sedang menggalakkan fasilitasi ini untuk meningkatkan surat-surat yang di bawah berponing Indonesia menjadi sertifikat. Tapi apa yang terjadi? Ini tiba-tiba ketika sudah, saya ingin menjelaskan dulu. Ketika kami menemukan surat-surat ini banyak sekali, kami fotokopi, kami kirimkan lewat berbagai cara untuk sampai bukan hanya kepada gubernur tetapi kepada presiden, lewat Ibu Kofifa, Menteri Sosial, yang mengkopi maupun men-scan seluruh surat-surat itu. Dan Bu Kofifa berjanji memberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dari Mursida. Lalu juga Bu Kofifa memberikan langsung kepada Presiden. Nah, karena untuk jalur dari Menteri kepada Gubernur susah. Sementara kami sudah lama mengajukan untuk ketemu Bapak Gubernur, tidak bisa-bisa. Saya ingat dulu ketika Bapak Gubernur masih anggota DPR Golkar, itu datang pada saya untuk minta masukan. Dia ingin menjadi gubernur DKI. Seingat saya dulu, dia tidak berkirim surat dulu, tapi langsung kami terima. Dan waktu dia datang juga waktu berkampanye bersama Bapak Jokowi, itu juga tidak kirim surat dulu, tetapi langsung diterima, dibuatkan teh manis, dikasih singkong oleh ibu-ibu di Sanggar Ciliwung. Sekarang kami sudah berkirim surat 3 minggu tidak dibalas. Bahkan kami sampai untuk bisa mempertemukan warga itu sampai mencegat 2 kali di depan balai kota jam 7 pagi. Saya sendiri yang mencegat. Dan rupanya merupakan biasa, dia masuk selalu dicegat oleh sekitar 10 orang untuk bertemu. Tetapi dia mau ketemu dengan komunitas Ciliwung Merdeka dan Mitra. Di lingkungan kami ini ada sekitar 60 orang para ahli yang saya bilang intelektual city changers. Itu ada ahli di bidang arsitektur, urban planner, ada juga ahli di bidang antropologi, ada bidang sosial, politik sangat sedikit, tapi juga ada ahli hidrologi, ahli air, lulusan Belanda dan bekerja untuk pemerintah Belanda itu orang Indonesia, ahli tata air. Bayangkan itu. Sekarang membantu kami untuk menghitung tingkat debit air dan juga ukuran tinggi rendah tanah di bawah air di sekitar Kampung Pulau untuk menghitung sejauh mana dampak banjir bisa dikurangi. Luar biasa kerjanya ini. Banyak sekali, 60 lebih menurut saya. Karena kan tidak semua bisa masuk di grup WA, karena tidak punya WA. Nah, ternyata ketika kami ajukan ini, yang namanya kampung susun, ini contoh desain yang dibuat. Itu kampung susun berbasiskan komunitas sebagai situs budaya keanekaragaman warga Jakarta di Kampung Pulau. Itu mengandaikan seluruh warga Kampung Pulau yang digusur itu hanya pindah sementara saja di rumah susun manapun juga dia mau. Nantinya kembali lagi ke Kampung Pulau. Kembali lagi ke Kampung Pulau. Bahkan waktu tanggal 24 Juli akhirnya kami diterima Komunitas Ciliwung Merdeka dan Mitra. Pak Gubernur bilang, nah kalau punya tanah begini berarti laporan pemerintah kami di bawah salah ya. Ternyata mereka punya surat tanah. Lalu disetujui, oke, kalau begitu warga akan saya beli semua tanahnya. Jadi tanah warga yang sudah ada yang sertifikat tapi sedikit, kebanyakan itu berponing Indonesia, itu akan diganti 1,5 kali lipat. Seluruh tanahnya menjadi tanah Pemprov DKI, tetapi warga akan diberi sertifikat diganti 1,5 kali lipat untuk tinggal di kampung susun itu.
boleh disewakan, boleh juga dijual, tetapi dijual hanya kepada Pemprov DKI. Itu janjinya Gubernur tanggal 24 Juli tahun ini, juga bisa dilihat di YouTube. Janji itu terbuka. Di depan Komunitas Ciliwung Merdeka kami kirim 8 orang ahli juga untuk berbicara, antara lain Profesor Jo Santoso, di situ ada Pak Yusing dari Bandung, arsitek, ada macam-macam di situ. Nah, ini kampung susun pasang surut. Karena yang biru itu air, kalau sedang banjir, ya dia banjir, tetapi dia tidak harus mengungsi karena sudah ditinggikan. Dan kampung itu tinggi, bisa 24 lantai dari Jalan Jatinegara ke Kampung Pulau Dalam, itu makin rendah makin rendah. Di bawahnya, di ujungnya itu, di ujung hidung itu ada danau kecil yang dibuat. Itu kalau banjir ya seperti itu biru. Tapi kalau dia sedang surut, yang di bawah ini, gambar di bawah, itu bisa menjadi taman. Entah menjadi taman air atau bisa menjadi kebun bagi warga. Desainnya ini hanya salah satu contoh desainnya, kami sudah sampai pada detail. Seperti kalau desain-desain yang tampak di Metro TV untuk gambar misalnya ya apartemennya Agung Podomoro dan sebagainya, tidak kalah. Warga masyarakat kalau bekerja secara cuma bedanya ini dikerjakan secara partisipatif. Apa maksudnya partisipatif? Sejak awal penghitungan ulang, mengumpulkan kembali KTP, mengukur wilayah tanah besaran, kemudian konsolidasi tanah warga, itu dilakukan bersama dengan warga. Pemprov DKI difasilitasi oleh Ciliwung Merdeka bersama dengan warga melakukan itu semua. Itu janjinya. Lepas dari rencana Pemprov DKI untuk mengajak swasta entah siapa kita belum tahu, tetapi syarat yang kami ajukan warga harus diikut sertakan supaya bukan hanya sense of belonging, rasa memiliki itu tinggi, tetapi ini saya mendengar sendiri banyak sekali komentar dari para ahli perkotaan. Ada dari UGM, Profesor Dr. Eko Prawoto misalnya mengatakan kalau ini terwujud, ini bukan hanya menjadi semacam untuk acuan di Jakarta, tetapi menjadi acuan di seluruh negeri Indonesia. Terobosan baru yang luar biasa untuk kota, kampung yang manusiawi, karena ini berbeda total dengan rumah susun. Rumah susun itu kan sampai sekarang di Indonesia dianggap gagal karena menjadi semacam kandang burung merpati. Itu rumah untuk tidur, bukan untuk kerja. Warga sektor informal yang penting itu kerjaan, ruang untuk kerja. Tidur bisa sembarang tempat. Sementara di rumah susun tidak ada tempat kerja. Kalau ada diadakan jauh dari sumber bahan untuk kerja, untuk usaha, jauh dari akses yang sudah terbentuk begitu. Sedangkan di Tanah Abang saja diubah yang tadinya dagangan di bawah, ruang bawah pindah ke atas, itu sudah tidak laku. Apalagi kalau ini warga. Nah, kadang-kadang yang dipropagandakan itu bagaimana enaknya. Pertanyaan wartawan saja sudah salah. Pak Gubernur, bagaimana ini warga yang sudah dimanja, diberi kemudahan, kemewahan begitu rupa, kok bandel sih masih melawan begitu? Maaf sekali, Mas Mbak wartawan, jangan bertanya sudah dengan sikap a priori seperti itu terhadap warga masyarakat. Setahu saya, masyarakat, warga masyarakat, terutama masyarakat kecil, betapapun dia tidak mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah atau bangku kuliah, dia mempunyai cara berpikir, sistem nilai, pola pikir yang mungkin lebih cerdas dari kita yang mengencam sekolah formal. Karena dia yang paling tahu kebutuhan kontekstual dia hidup sehari-hari di tanahnya sendiri. Dia yang punya ikatan batin dengan tanahnya dan lingkungan hidupnya. Nah, ini yang sangat sulit dipahami, sistem nilai yang berubah.
Kalau diwawancara di bawah todongan anggapan kalau kamu ngomong macam-macam, kamu tidak akan dapat rumah susun ini, tidak ada alternatif lain, warga akan berbicara tetap memuji-muji. Nah, yang kami bingungkan sekarang ini ketika kami berusaha untuk merespon problem-problem kemanusiaan warga, usaha untuk politisasi ini luar biasa besarnya. Lihat saja Habib Soleh di tempat pengajiannya itu hampir setiap hari didatangi oleh politisi-politisi tingkat pokok bangku sampai politisi para anggota dewan yang juga sebetulnya tingkat pokok bangku juga. Itu setiap hari ada saudara-saudara dari FPI, ada saudara-saudara dari FBR, ada anggota dewan, ada dari lobby. Habib Soleh itu, maaf sekali, orangnya dengan kondisi tubuh yang terbatas, tidak bisa berjalan. Tetapi dia badannya bahkan seperti saya, kurus. Tapi dia dihormati karena ketulusannya, dan dia juga orang yang sangat independen. Dan seluruh warga Kampung Pulo saya lihat ada unsur begitunya. Tetapi warga itu juga dengan mudah bisa dimanipulasi. Jangan lupa dari 3 RW ini ada 1 RW 2 yang cukup dekat dengan orang-orang, ternyata suruhan dari pemerintah. Pemerintah itu kelurahan, kecamatan maupun maupun wali kota yang mendorong untuk minta ganti rugi uang. Sementara kami Ciliwung Merdeka itu menganjurkan untuk minta ganti rugi lahan. Nah, tapi di publik diputar balik seakan-akan kami yang mendorong warga untuk minta ganti rugi uang. Dan mereka kampanyenya pakai tulisan-tulisan lebih banyak. Dan itu yang ditangkap oleh media. Sehingga itulah yang digebuk oleh gubernur, dipersalahkan, kok mata duitan, tidak tahu diri dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini juga kesalahan dari pihak Pemprov DKI di dalam berkomunikasi. Buruk sekali. Pak Gubernur ini sahabat saya, Pak Jokowi juga. Tapi dalam komunikasi, kalau Pak Jokowi cukup bagus mau berdialog, sampai sekarang masih diidolakan oleh warga Kampung Pulo. Nanti bisa tanya. Karena mau terbuka untuk berdialog. Tapi Pak Gubernur ini sekali berdialog tidak bisa terus menutup dialog. Sampai detik ini komunitas warga Kampung Pulo dan kami pendamping dari Ciliwung Merdeka masih terbuka untuk dialog, masih berharap untuk dibukanya dialog, dan kami yakin akan bisa. Dengan berbagai cara akan kami lakukan supaya bisa. Karena ini menyangkut kemaslahatan dan ini menjadi pola besar. Problemnya sekarang, problem yang sangat purba di Indonesia, yaitu masalah hukum agraria. Tanah seperti di Kampung Pulo yang kemudian diklaim sebagai tanah negara. Bayangkan kalau Mbak ini punya tanah warisan dari ibundanya 1 hektar misalnya, atau yang tak 1 hektar, 1,5 hektar. Luaskan, suratnya masuk dalam kategori terponing Indonesia, bentuknya macam-macam lah surat. Yang sedang diusahakan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat. Tapi karena keterbatasan dana, maka masih terbengkalai terus. Tiba-tiba pemerintah karena peruntukan mau menggunakan tanah itu mengatakan itu bukan tanah Mbak, ini tanah negara, selesai persoalan. Bukan hanya itu, bukan hanya kehilangan tanah, tapi Mbak dituduh kriminal karena menggunakan tanah negara sekian lama. Luar biasa ini. Dan ini kejadian di seluruh Indonesia dari dulu sampai sekarang, tidak pernah menang. Kenapa kita tidak mengadakan agrarian reform, pembaruan hukum agraria secara nyata? Buatlah undang-undang perkotaan. Kalau undang-undang perdesaan sudah ada,
Kenapa kita tidak buat undang-undang perkotaan yang dikawal secara ketat oleh teman-teman para aktivis dalam bidang hukum maupun yang lain. Sekian. Aduh, terima kasih sekali atas pencerahan. Jadi banyak info-info yang di-cover oleh Pak Sandiawan terkait dengan pemberitaan di media dan bagaimana fakta di lapangan. Karena ada beberapa informasi yang memang yaitu yang tadi disampaikan bahwa rekan-rekan di media ternyata menyampaikannya berbeda dari fakta di lapangan. Nah, kawan-kawan, ada beberapa hal menarik yang bisa didapat terkait dengan pemaparan yang disampaikan Pak Sandiawan, yaitu kalau dari segi hukum itu memang disarankan ada pembaruan agraria, bahkan sampai adanya undang-undang perkotaan. Dan nanti kami juga akan menyampaikan setelah ini ada sesi yang akan dipaparkan oleh Aldo, pengacara publik, terkait dengan kami telah melakukan penelitian laporan kami dan juga telah mengeluarkan laporan penggusuran periode Januari sampai Agustus 2015. Ada hal-hal apa saja sih yang terkait dengan penelitian penggusuran di DKI Jakarta? Tetapi sebelum itu terima kasih Pak Sandiawan atas pemaparannya, dan mari kita dengarkan sebelum sampai ke diskusi selanjutnya. Mari kita dengarkan di Poners Band kembali untuk menampilkan kepiawaiannya dalam bermusik. Mari kita sambut di Poners Band. Di bawah, diklik aja, tak ada dua. Nih, itu, nah ini. Ya. Sorry, terima kasih.